Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Profesor Dr. M. Samar AN, dosen Matematika Institut Teknologi Bandung, menyampaikan salam sejahtera buat Anda semua. Para pembelajar dan pencinta matematika, saat ini kita akan mempelajari suatu topik yang amat penting dalam kalkulus, yaitu limit fungsi. Baik, kita lihat. Contohnya, misalkan kita diberikan suatu fungsi, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x kurang 1. Ya, tentunya Anda bisa memeriksa dengan cepat bahwa daerah definisi dari fungsi ini adalah himpunan bilangan real, kecuali 1. Jadi, R dikurangi himpunan isinya 1. Kenapa demikian? Karena kalau X-nya 1, ya, fungsi itu tidak terdefinisi. Jadi, fungsi itu terdefinisi dimanapun kecuali di 1. Ya. Kalau begitu, masalahnya adalah kalau X-nya kita ambil cukup dekat ke 1, ya, bagaimana nilai Fx? Ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita menghitung nilai F di 1. Kalau nilai F di 1 pasti tidak terdefinisi. Tapi ini kurang sedikit dari 1 atau lebih sedikit dari 1. Nah, nilai F-nya bagaimana? Ya. Nah, untuk menjawab itu lebih mudah kalau kita tuliskan fungsi itu ya lebih sederhana, yaitu dituliskan dalam bentuk X kurang 1 kali X tambah 1 dibagi X kurang 1, sehingga kita dapatkan karena di situ penyebutnya ada X kurang 1 dan pembilangnya juga memuat faktor X kurang 1. Kedua ruas kalau dibagi dengan X kurang 1 dengan catatan ya, X-nya tidak 1, maka tentunya akan menjadi X tambah 1. Jadi fungsinya itu tidak lain adalah X tambah 1, asalkan X-nya tidak 1. Nah, Anda bisa hitung. Kalau X-nya misalkan 0, maka F-nya berapa? Artinya F0 berapa? 1. Kalau kita naikkan nilai F di 0,9, tentu jawabannya adalah 1,9. Nilai F di 0,99, jawabannya adalah 1,99. Nah, kalau kita hitung turun ya, mulai dari 2, kemudian 1,1, 1,01, Anda lihat bahwa nilainya ini kalau semakin dekat X-nya ke 1, Anda punya dugaan nilainya akan semakin dekat ke 2. Dan kalau kita gambarkan grafiknya, Anda lihat di slide di sebelah kanan itu, ya memang grafiknya berupa garis, tetapi di titik 1,2 di lubangnya, artinya karena fungsinya tidak terdefinisi di 1. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat lebih dekat ke 1, kalau X-nya semakin dekat ke 1, maka nilai fungsinya terlihat akan semakin dekat ke 2. Dengan kata lain, kita dapat membuat nilai fungsi F sangat dekat ke 2. Caranya bagaimana? Caranya buatlah X yang cukup dekat ke 1. Ya, jadi kita dapat membuat nilai F yang sangat dekat ke 2 dengan cara apa? Membuat X-nya yang cukup dekat ke 1. Nah, inilah yang didefinisikan sebagai limit fungsi. Jadi, definisi formalnya, misalkan fungsi F terdefinisi pada selang buka I yang memuat A, kecuali mungkin di A. Ya, di A-nya sendiri seperti tadi di 1 tidak terdefinisi fungsinya, nggak jadi masalah. Tapi kalaupun untuk fungsi lain terdefinisi di A-nya juga tidak apa-apa. Maka limit X menuju A dari Fx sama dengan L itu diartikan apa? Kita bisa buat nilai fungsinya sangat dekat ke L dengan cara membuat X-nya yang cukup dekat ke A. Ya. Nah, secara matematik itu dituliskan ya, apapun epsilonnya, kalau Anda lihat di layar itu, apapun epsilonnya, maka saya bisa buat selang yang horizontal, L kurang epsilon dan L tambah epsilon. Ya. Ya. Kemudian nilai fungsinya bisa saya buat masuk ke dalam selang tadi, yang horizontal itu. Caranya gimana? Buat X-nya yang cukup dekat ke A. Dalam ini adalah ada suatu batas di situ, yaitu dari A kurang delta sampai A tambah delta. Ya. Anda lihat, kalau Anda ambil dari A kurang delta, maksud saya di antara A kurang delta dan A tambah delta, ya, maka nilai fungsinya berada di dalam selang yang horizontal. Ya, baik. Sekarang coba buktikan limit X menuju 2 dari 3X kurang 1 sama 5. Ya, nah ini sama juga
apakah nilai fungsi 3x kurang 1 itu bisa dibuat sangat dekat ke 5? Ya, tentunya bisa dengan cara bagaimana? Mengambil x-nya yang cukup dekat ke 2. Nah, kalau kita buktikan dengan menggunakan definisi tadi, maka tentunya kita harus melakukan analisis awal dulu. Kenapa? Karena nantinya kita harus membatasi ya nilai dari harga mutlak 3x kurang 1 kurang 5 itu. Ya, itu tidak lebih dari berapa? Ya, di sini kita bisa lihat ya. Kalau x-nya itu memenuhi jarak dari x kedua kurang dari delta, tetapi x-nya tidak 2, itu pasti mengakibatkan apa? Harga mutlak dari 3x kurang 1 kurang 5 itu bisa ditulis sebagai harga mutlak 3x kurang 6 itu sama juga dengan 3 kali harga mutlak x kurang 2. Dan tadi kita tahu harga mutlak x kurang 2 tidak lebih dari delta. Jadi kita dapatkan nilai yang akhirnya itu kurang dari 3 delta. Nah, sekarang kita siap menuliskan bukti formalnya ya. Caranya gimana? Karena tadi apapun epsilonnya secara matematik berarti kalau diberikan sembarang epsilon positif ya. Nah, tugas Anda adalah tentukan deltanya. Tadi kita maunya ya 3 delta itu tidak lebih dari epsilon. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, pilih saja deltanya adalah epsilon per 3. Sehingga apa? Sehingga untuk ya x yang jaraknya kedua tidak lebih dari delta, tetapi x-nya tidak sama dengan 2, itu pasti berlaku apa? Harga mutlak 3x kurang 1 kurang 5 itu pasti ya sama dengan 3 kali harga mutlak x kurang 2, dan itu pasti kurang dari 3 delta, dan deltanya kan Anda ambil epsilon per 3, berarti itu sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa kalau jarak x kedua kurang dari delta dan kita tidak lihat dalam kasus x-nya sama dengan 2, maka jarak dari 3x kurang 1 ke 5 itu kurang dari epsilon. Ya, jadi terbuktilah bahwa limit x menuju 2 dari 3x kurang 1 itu sama dengan 5. Baik, sekarang Anda perhatikan 3 grafik fungsi itu. Untuk yang A, itu adalah grafik dari apa? Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, itu berupa garis di mana ya di lubangnya di titik 1,2. Ya. Nah, pertanyaannya, berapakah limit x menuju 1 dari fx? Ya. Nah, Anda lihat nilainya ya, nilai fungsinya bisa dibuat sangat dekat ke 2. Caranya gimana? Pilih x-nya yang cukup dekat ke 1 ya. Jadi, dalam hal ini limit x menuju 1 dari fx itu adalah 2, betul. Nah, untuk yang B ya, itu misalkan grafik dari fungsi g, gx di mana x kurang 1 per x kurang 1 untuk x-nya tidak sama dengan 1 dan bernilai 1 untuk x-nya sama dengan 1. Pertanyaannya sama, berapakah limit x menuju 1 dari gx? Nah, Anda jangan katakan nilainya 1, sebab kita tidak menanyakan berapa nilai g di 1. Kalau nilai g di 1 memang 1, tapi ditanya limit x menuju 1 dari gx. Ya, dilihat di sini bahwa nilainya ya pada grafik itu semakin dekat ke 1 x-nya, nilai f-nya makin dekat ke 2. Jadi, dalam hal ini nilai limit x menuju 1 dari gx itu adalah 2. Ya, artinya apa ini? Saya bisa buat nilai fungsi g itu sangat dekat ke 2 ya, dengan cara apa? Pilih x-nya yang cukup dekat ke 1. Nah, yang terakhir itu grafik fungsi h, x sama dengan x tambah 1. Itu betul-betul berupa garis ya. Jadi di satunya juga nilainya adalah 2. Ya, kalau begitu berapa limit x menuju 1 dari x? Ya, tentunya adalah 2. Ya. Nah, dalam kasus ini dikatakan nanti lebih jauh, itu namanya fungsi yang kontinu di 1. Kenapa? Karena nilai limit x menuju 1 dari fungsinya sama dengan nilai fungsinya di 1. Baik. Oke.